Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Pangestika dari jurusan Geografi 2018. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Finlandia. Finlandia atau Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Fennoskandian di wilayah utara Eropa. Di sebelah barat berbatasan dengan Swedia, di sebelah timur berbatasan dengan Rusia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Norwegia. Sementara Estonia-nya terletak di bagian selatan Teluk Finlandia. Ibu kota Finlandia adalah Helsinki. Finlandia terkenal dengan pendidikan terbaik di dunia. Ini terbukti dengan peringkat PISA atau Program for International Student Achievement. Pada tahun 2003, siswa Finlandia menduduki peringkat pertama dan meraih skor tertinggi di dunia. Kemudian, pada proses pendidikan di Finlandia, pada umumnya berbeda dengan kebanyakan negara, yaitu mendeteksi kesulitan dengan mengadakan evaluasi yang biasanya hanya mengukur satu komponen atau tes kognitif. Finlandia bertindak dengan cara yang berbeda. Pendidikan di Finlandia percaya bahwa diagnosis atau deteksi dini dan intervensi dini adalah bagian dari proses belajar mengajar yang harus dilakukan, sehingga setiap anak yang mengalami kesulitan dalam belajar akan dideteksi lebih dini dan disediakan bantuan secara individual. Tujuan pendidikan di negara Finlandia yaitu mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yaitu free education, free school meals, dan special need education dengan berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Kemudian, sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama, akses merata ke pendidikan. Pendidikan formal di Finlandia sepenuhnya dipegang oleh pemerintah dan juga disediakan secara gratis untuk semua warga Finlandia. Fasilitas gratis ini meliputi sarana dan prasarana belajar, makan harian di sekolah, juga transportasi bagi murid yang tinggal jauh dari sekolah. Kemudian yang kedua, dukungan penuh bagi pelajar. Finlandia berfokus pada optimalisasi kemampuan individu setiap pelajar. Mereka memastikan melalui kerangka pembinaan dan juga konseling yang bertujuan untuk mendukung, membantu, dan juga membina murid agar bisa mencapai kemampuan terbaiknya secara akademis maupun secara keterampilan hidup. Kemudian yang ketiga, otonomi tinggi. Setiap institusi pendidikan mendapatkan kelulusan dalam menjalankan proses belajar selama memenuhi kerangka regulasi kependidikan yang ditentukan oleh Kementerian Kerangka Regulasi Kependidikan yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan, yang mempunyai definisi umum tentang kualitas dan juga efektivitas pendidikan. Dan yang keempat, evaluasi sistem dan institusi pendidikan. Evaluasi utama siswa ialah evaluasi berkelanjutan oleh guru terkait selama tahun ajaran berlangsung. Kemudian yang kelima, pendidikan kebutuhan khusus. Sistem pendidikan di Finlandia bersifat inklusif, yakin tidak ada pembedaan sistem pendidikan antara pembelajaran reguler dengan sistem pembelajaran khusus. Kemudian tingkat pendidikan di Finlandia. Yang pertama, pendidikan prasekolah, yaitu pendidikan yang dimasuki oleh usia 0-5 yang bersifat pilihan, dan pendidikan dasar yakni usia 6 tahun yang bersifat wajib. Kemudian pendidikan usia dini, yaitu pendidikan menyeluruh yang terdiri dari pengasuhan, pendidikan, dan juga pengajaran kepada balita. Kemudian yang ketiga, pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang didasari pada fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak yang berusia 7-16 tahun.
Yang keempat, pendidikan menengah atas, yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Fasilitas umum yang disediakan yaitu gratis oleh pemerintah, akan tetapi muridnya mungkin harus membeli buku sekolahnya sendiri-sendiri. Pendidikan tinggi. Finlandia mempunyai dua jenis universitas, yaitu universitas umum dan juga universitas ilmu terapan. Universitas umum ini lebih mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan universitas ilmu terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Jumlah kursi yang tersedia di pendidikan tinggi Finlandia ini tidak mampu memenuhi calon mahasiswa yang ingin masuk, sehingga standar penerimaan mahasiswa di pendidikan tinggi ini sangat kompetitif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.